Total biaya yang dikeluarkan Israel untuk berperang melawan Iran selama 12 hari diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 325 triliun rupiah. Laporan Financial Express mencatat, dalam sepekan pertama, Israel menggelontorkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau setara 81 triliun rupiah. Biaya harian perang juga tak sedikit, yang mencapai 725 juta dolar AS atau 11,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 593 juta dolar AS atau 9,6 triliun rupiah digunakan untuk operasi serangan. Lalu 132 juta dolar AS atau 2,1 triliun dialokasikan untuk pertahanan dan mobilisasi militer. Sementara biaya harian untuk sistem anti-rudal Israel sekitar 10 juta hingga 200 juta dolar AS. Melansir lembaga Aaron Institute for Economic Policy di Israel, jika perang berlangsung 1 bulan, diperkirakan total anggaran menembus 12 miliar dolar AS atau 195 triliun rupiah. Namun dampak ekonomi yang ditimbulkan lebih besar. Defisit anggaran Israel juga diperkirakan meningkat sampai 6%. Sekitar 36.000 orang telah mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang dialami. Kini, pemerintah Israel tengah mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak, yaitu memangkas pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak atau pinjaman baru. Kementerian Keuangan Israel melaporkan cadangan dana negara mulai menipis. Serangan balasan Iran itu turut menargetkan infrastruktur penting di kota-kota besar Israel, seperti serangan ke kilang minyak terbesar Israel, Bazan, lalu Bandara Ben Gurion yang sempat menghentikan operasinya. Ketegangan juga memukul pasar keuangan Israel. Pasalnya, rudal Iran menghantam kawasan bursa berlian Israel. Padahal, bursa berlian menyumbang sekitar 8% dari total ekspor nasional. Gencatan senjata Israel-Iran, Benyamin Netanyahu malah pusing. Ini karena warga Israel berbondong-bondong menuntut kompensasi kepada Perdana Menteri Israel itu imbas serangan rudal Iran. Media Israel melaporkan pihak berwenang telah menerima hampir 39.000 tuntutan kompensasi atas kerusakan material. Sejak dimulainya konflik Israel dan Iran pada 13 Juni 2025, dana kompensasi di otoritas pajak Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim. Di antara klaim tersebut terdapat 30.809 permintaan ganti rugi bangunan, 3.713 permintaan ganti rugi kendaraan, dan 4.085 permintaan ganti rugi peralatan dan barang lainnya. Sementara itu, berdasarkan laporan situs web Israel Behadrei Haredim, lebih dari 24.932 klaim diajukan di Israel Tengah. Sedangkan 10.793 klaim diajukan di kota selatan Ashkelon. Konflik Israel dan Iran selama 12 hari dilaporkan telah membawa dampak besar terhadap perekonomian Israel. Total biaya yang digelontorkan negara itu diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah. Menurut laporan Financial Express, dalam sepekan pertama serangan terhadap Iran, Israel mengeluarkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar 81 triliun rupiah. Biaya harian perang pun juga tak sedikit, yakni mencapai 725 juta dolar AS atau sekitar 11,7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk operasi serangan, pertahanan, dan mobilisasi militer. Sementara sistem pertahanan udara anti-rudal Israel memerlukan biaya harian antara 10 juta hingga 200 juta dolar AS atau triliunan rupiah.
Pemerintah Israel kini mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. Hal itu dengan memangkas pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak, atau menarik pinjaman baru. Sebanyak lebih dari 120 rumah di ibu kota Iran, Teheran, hancur total dan 500 lainnya rusak berat akibat perang dengan Israel selama 12 hari. Bangunan tersebut hancur usai terkena rudal dan drone dari serangan militer Israel. Hal ini diungkapkan Gubernur Teheran Muhammad Sadek Mutamedian dalam laporan TV pemerintah pada hari Selasa. Ia menyatakan banyak wilayah pemukiman warga mengalami kerusakan akibat serangan udara dan rudal yang gagal dicegah Iran. Selain itu, selama perang berlangsung, sedikitnya 28 orang tewas di Israel dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara di pihak Iran, lebih dari 600 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. Data berbeda disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Washington yang mengklaim angka kematian mencapai lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk ratusan warga sipil dan anggota pasukan keamanan. Sepanjang konflik, Israel menyasar fasilitas militer Komando Garda Revolusi serta infrastruktur pendukung program nuklir Iran di beberapa kota. Sementara itu, Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Walaupun gencatan senjata telah dimulai, pemulihan di Iran diperlukan waktu lebih lama. Pihak berwenang setempat mengaku akan membutuhkan dukungan dana besar untuk membangun kembali rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang hancur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran telah rusak parah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Baghei dalam keterangan persnya di Teheran pada Rabu 25 Juni 2025. Baghei menyampaikan instalasi nuklir Iran telah rusak parah setelah berulang kali diserang militer Israel dan Amerika Serikat. Yes, our nuclear installations have been badly damaged, that's for sure, because it has come under repeated attacks by Israeli and American aggressors. Baghei lantas menegaskan, serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pukulan bagi diplomasi hukum dan etika internasional. The international community has to understand that what was done by the United States against Iran was a horrible blow to international diplomacy, to international law, and to international ethics. Sebelumnya, Iran terlibat pertempuran selama 12 hari dengan Israel. Konflik kedua negara memanas setelah Israel menyerang Teheran dan situs nuklir Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Iran lantas merespons serangan tersebut dengan meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Situasi semakin memanas ketika militer Amerika Serikat terlibat dalam konflik Iran dan Israel. Pada Minggu 22 Juni 2025, militer AS menggempur 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Iran pun mengecam keras tindakan AS tersebut dan menegaskan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas serangan itu. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Tak lama setelah serangan balasan Iran itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel segera tercapai. Gencatan senjata Iran dan Israel pun berlaku pada Selasa 24 Juni 2025 yang menandai berakhirnya perang antara kedua kubu selama 12 hari.
Total biaya yang dikeluarkan Israel untuk berperang melawan Iran selama 12 hari diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 325 triliun rupiah. Laporan Financial Express mencatat, dalam sepekan pertama, Israel menggelontorkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau setara 81 triliun rupiah. Biaya harian perang juga tak sedikit, yang mencapai 725 juta dolar AS atau 11,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 593 juta dolar AS atau 9,6 triliun rupiah digunakan untuk operasi serangan. Lalu 132 juta dolar AS atau 2,1 triliun dialokasikan untuk pertahanan dan mobilisasi militer. Sementara biaya harian untuk sistem anti-rudal Israel sekitar 10 juta hingga 200 juta dolar AS. Melansir lembaga Aaron Institute for Economic Policy di Israel, jika perang berlangsung 1 bulan, diperkirakan total anggaran menembus 12 miliar dolar AS atau 195 triliun rupiah. Namun dampak ekonomi yang ditimbulkan lebih besar. Defisit anggaran Israel juga diperkirakan meningkat sampai 6%. Sekitar 36.000 orang telah mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang dialami. Kini, pemerintah Israel tengah mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak, yaitu memangkas pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak atau pinjaman baru. Kementerian Keuangan Israel melaporkan cadangan dana negara mulai menipis. Serangan balasan Iran itu turut menargetkan infrastruktur penting di kota-kota besar Israel, seperti serangan ke kilang minyak terbesar Israel, Bazan, lalu Bandara Ben Gurion yang sempat menghentikan operasinya. Ketegangan juga memukul pasar keuangan Israel. Pasalnya, rudal Iran menghantam kawasan bursa berlian Israel. Padahal, bursa berlian menyumbang sekitar 8% dari total ekspor nasional. Gencatan senjata Israel-Iran, Benyamin Netanyahu malah pusing. Ini karena warga Israel berbondong-bondong menuntut kompensasi kepada Perdana Menteri Israel itu imbas serangan rudal Iran. Media Israel melaporkan pihak berwenang telah menerima hampir 39.000 tuntutan kompensasi atas kerusakan material. Sejak dimulainya konflik Israel dan Iran pada 13 Juni 2025, dana kompensasi di otoritas pajak Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim. Di antara klaim tersebut terdapat 30.809 permintaan ganti rugi bangunan, 3.713 permintaan ganti rugi kendaraan, dan 4.085 permintaan ganti rugi peralatan dan barang lainnya. Sementara itu, berdasarkan laporan situs web Israel Behadrei Haredim, lebih dari 24.932 klaim diajukan di Israel Tengah. Sedangkan 10.793 klaim diajukan di kota selatan Ashkelon. Konflik Israel dan Iran selama 12 hari dilaporkan telah membawa dampak besar terhadap perekonomian Israel. Total biaya yang digelontorkan negara itu diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah. Menurut laporan Financial Express, dalam sepekan pertama serangan terhadap Iran, Israel mengeluarkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar 81 triliun rupiah. Biaya harian perang pun juga tak sedikit, yakni mencapai 725 juta dolar AS atau sekitar 11,7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk operasi serangan, pertahanan, dan mobilisasi militer. Sementara sistem pertahanan udara anti-rudal Israel memerlukan biaya harian antara 10 juta hingga 200 juta dolar AS atau triliunan rupiah.
Pemerintah Israel kini mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. Hal itu dengan memangkas pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak, atau menarik pinjaman baru. Sebanyak lebih dari 120 rumah di ibu kota Iran, Teheran, hancur total dan 500 lainnya rusak berat akibat perang dengan Israel selama 12 hari. Bangunan tersebut hancur usai terkena rudal dan drone dari serangan militer Israel. Hal ini diungkapkan Gubernur Teheran Muhammad Sadek Mutamedian dalam laporan TV pemerintah pada hari Selasa. Ia menyatakan banyak wilayah pemukiman warga mengalami kerusakan akibat serangan udara dan rudal yang gagal dicegah Iran. Selain itu, selama perang berlangsung, sedikitnya 28 orang tewas di Israel dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara di pihak Iran, lebih dari 600 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. Data berbeda disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Washington yang mengklaim angka kematian mencapai lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk ratusan warga sipil dan anggota pasukan keamanan. Sepanjang konflik, Israel menyasar fasilitas militer Komando Garda Revolusi serta infrastruktur pendukung program nuklir Iran di beberapa kota. Sementara itu, Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Walaupun gencatan senjata telah dimulai, pemulihan di Iran diperlukan waktu lebih lama. Pihak berwenang setempat mengaku akan membutuhkan dukungan dana besar untuk membangun kembali rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang hancur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran telah rusak parah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Baghei dalam keterangan persnya di Teheran pada Rabu 25 Juni 2025. Baghei menyampaikan instalasi nuklir Iran telah rusak parah setelah berulang kali diserang militer Israel dan Amerika Serikat. Yes, our nuclear installations have been badly damaged, that's for sure, because it has come under repeated attacks by Israeli and American aggressors. Baghei lantas menegaskan, serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pukulan bagi diplomasi hukum dan etika internasional. The international community has to understand that what was done by the United States against Iran was a horrible blow to international diplomacy, to international law, and to international ethics. Sebelumnya, Iran terlibat pertempuran selama 12 hari dengan Israel. Konflik kedua negara memanas setelah Israel menyerang Teheran dan situs nuklir Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Iran lantas merespons serangan tersebut dengan meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Situasi semakin memanas ketika militer Amerika Serikat terlibat dalam konflik Iran dan Israel. Pada Minggu 22 Juni 2025, militer AS menggempur 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Iran pun mengecam keras tindakan AS tersebut dan menegaskan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas serangan itu. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Tak lama setelah serangan balasan Iran itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel segera tercapai. Gencatan senjata Iran dan Israel pun berlaku pada Selasa 24 Juni 2025 yang menandai berakhirnya perang antara kedua kubu selama 12 hari.
Total biaya yang dikeluarkan Israel untuk berperang melawan Iran selama 12 hari diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 325 triliun rupiah. Laporan Financial Express mencatat, dalam sepekan pertama, Israel menggelontorkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau setara 81 triliun rupiah. Biaya harian perang juga tak sedikit, yang mencapai 725 juta dolar AS atau 11,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 593 juta dolar AS atau 9,6 triliun rupiah digunakan untuk operasi serangan. Lalu 132 juta dolar AS atau 2,1 triliun dialokasikan untuk pertahanan dan mobilisasi militer. Sementara biaya harian untuk sistem anti rudal Israel sekitar 10 juta hingga 200 juta dolar AS. Melansir lembaga Aaron Institute for Economic Policy di Israel, jika perang berlangsung 1 bulan, diperkirakan total anggaran menembus 12 miliar dolar AS atau 195 triliun rupiah. Namun dampak ekonomi yang ditimbulkan lebih besar. Defisit anggaran Israel juga diperkirakan meningkat sampai 6%. Sekitar 36.000 orang telah mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang dialami. Kini, pemerintah Israel tengah mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak, yaitu memangkas pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak atau pinjaman baru. Kementerian Keuangan Israel melaporkan cadangan dana negara mulai menipis. Serangan balasan Iran itu turut menargetkan infrastruktur penting di kota-kota besar Israel, seperti serangan ke kilang minyak terbesar Israel, Bazan, lalu Bandara Ben Gurion yang sempat menghentikan operasinya. Ketegangan juga memukul pasar keuangan Israel. Pasalnya, rudal Iran menghantam kawasan bursa berlian Israel. Padahal, bursa berlian menyumbang sekitar 8% dari total ekspor nasional. Gencatan senjata Israel-Iran, Benyamin Netanyahu malah pusing. Ini karena warga Israel berbondong-bondong menuntut kompensasi kepada Perdana Menteri Israel itu imbas serangan rudal Iran. Media Israel melaporkan pihak berwenang telah menerima hampir 39.000 tuntutan kompensasi atas kerusakan material. Sejak dimulainya konflik Israel dan Iran pada 13 Juni 2025, dana kompensasi di otoritas pajak Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim. Di antara klaim tersebut terdapat 30.809 permintaan ganti rugi bangunan, 3.713 permintaan ganti rugi kendaraan, dan 4.085 permintaan ganti rugi peralatan dan barang lainnya. Sementara itu, berdasarkan laporan situs web Israel Behadrei Haredim, lebih dari 24.932 klaim diajukan di Israel Tengah. Sedangkan 10.793 klaim diajukan di kota selatan Ashkelon. Konflik Israel dan Iran selama 12 hari dilaporkan telah membawa dampak besar terhadap perekonomian Israel. Total biaya yang digelontorkan negara itu diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah. Menurut laporan Financial Express, dalam sepekan pertama serangan terhadap Iran, Israel mengeluarkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar 81 triliun rupiah. Biaya harian perang pun juga tak sedikit, yakni mencapai 725 juta dolar AS atau sekitar 11,7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk operasi serangan, pertahanan, dan mobilisasi militer. Sementara sistem pertahanan udara anti-rudal Israel memerlukan biaya harian antara 10 juta hingga 200 juta dolar AS atau triliunan rupiah.
Pemerintah Israel kini mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak. Hal itu dengan memangkas pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak, atau menarik pinjaman baru. Sebanyak lebih dari 120 rumah di ibu kota Iran, Teheran, hancur total dan 500 lainnya rusak berat akibat perang dengan Israel selama 12 hari. Bangunan tersebut hancur usai terkena rudal dan drone dari serangan militer Israel. Hal ini diungkapkan Gubernur Teheran Muhammad Sadegh Mutamedian dalam laporan TV pemerintah pada hari Selasa. Ia menyatakan banyak wilayah pemukiman warga mengalami kerusakan akibat serangan udara dan rudal yang gagal dicegah Iran. Selain itu, selama perang berlangsung, sedikitnya 28 orang tewas di Israel dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara di pihak Iran, lebih dari 600 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. Data berbeda disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Washington yang mengklaim angka kematian mencapai lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk ratusan warga sipil dan anggota pasukan keamanan. Sepanjang konflik, Israel menyasar fasilitas militer Komando Garda Revolusi serta infrastruktur pendukung program nuklir Iran di beberapa kota. Sementara itu, Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Walaupun gencatan senjata telah dimulai, pemulihan di Iran diperlukan waktu lebih lama. Pihak berwenang setempat mengaku akan membutuhkan dukungan dana besar untuk membangun kembali rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang hancur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran telah rusak parah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Baghei dalam keterangan persnya di Teheran pada Rabu 25 Juni 2025. Baghei menyampaikan instalasi nuklir Iran telah rusak parah setelah berulang kali diserang militer Israel dan Amerika Serikat. Yes, our nuclear installations have been badly damaged, that's for sure, because it has come under repeated attacks by Israeli and American aggressors. Baghei lantas menegaskan, serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pukulan bagi diplomasi hukum dan etika internasional. The international community has to understand that what was done by the United States against Iran was a horrible blow to international diplomacy, to international law, and to international ethics. Sebelumnya, Iran terlibat pertempuran selama 12 hari dengan Israel. Konflik kedua negara memanas setelah Israel menyerang Teheran dan situs nuklir Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Iran lantas merespons serangan tersebut dengan meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Situasi semakin memanas ketika militer Amerika Serikat terlibat dalam konflik Iran dan Israel. Pada Minggu 22 Juni 2025, militer AS menggempur 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Iran pun mengecam keras tindakan AS tersebut dan menegaskan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas serangan itu. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Tak lama setelah serangan balasan Iran itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel segera tercapai. Gencatan senjata Iran dan Israel pun berlaku pada Selasa 24 Juni 2025 yang menandai berakhirnya perang antara kedua kubu selama 12 hari.
Total biaya yang dikeluarkan Israel untuk berperang melawan Iran selama 12 hari diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 325 triliun rupiah. Laporan Financial Express mencatat, dalam sepekan pertama, Israel menggelontorkan dana sekitar 5 miliar dolar AS atau setara 81 triliun rupiah. Biaya harian perang juga tak sedikit, yang mencapai 725 juta dolar AS atau 11,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 593 juta dolar AS atau 9,6 triliun rupiah digunakan untuk operasi serangan. Lalu 132 juta dolar AS atau 2,1 triliun dialokasikan untuk pertahanan dan mobilisasi militer. Sementara biaya harian untuk sistem anti rudal Israel sekitar 10 juta hingga 200 juta dolar AS. Melansir lembaga Aaron Institute for Economic Policy di Israel, jika perang berlangsung 1 bulan, diperkirakan total anggaran menembus 12 miliar dolar AS atau 195 triliun rupiah. Namun dampak ekonomi yang ditimbulkan lebih besar. Defisit anggaran Israel juga diperkirakan meningkat sampai 6%. Sekitar 36.000 orang telah mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang dialami. Kini, pemerintah Israel tengah mempertimbangkan 3 opsi untuk menutup defisit anggaran yang membengkak, yaitu memangkas pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak atau pinjaman baru. Kementerian Keuangan Israel melaporkan cadangan dana negara mulai menipis. Serangan balasan Iran itu turut menargetkan infrastruktur penting di kota-kota besar Israel, seperti serangan ke kilang minyak terbesar Israel, Bazan, lalu Bandara Ben Gurion yang sempat menghentikan operasinya. Ketegangan juga memukul pasar keuangan Israel. Pasalnya, rudal Iran menghantam kawasan bursa berlian Israel. Padahal bursa berlian menyumbang sekitar 8% dari total ekspor nasional.